Selamat berjumpa kembali para pelajar, para mahasiswa maupun praktisi dalam berbagai bidang ilmu, termasuk juga dalam hal bidang-bidang politik, bidang-bidang sosial maupun bidang-bidang budaya. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai landasan hidup kita, sebagai pandangan hidup kita, sebagai dasar negara kita. Di mana saat ini dan di masa-masa yang akan datang, Pancasila akan terus mendapatkan tantangan yang semakin hari semakin berat, terutama menghadapi era globalisasi yang mana tidak ada satupun negara di dunia ini yang sanggup untuk menghindari dari arus perubahan yang sifatnya mengglobal ini. Nah, Pancasila tentu sampai saat ini sudah sangat teruji dari berbagai rongrongan dan tantangan. Namun bukan tidak mungkin jika kita sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara Indonesia tidak menjaganya, bukan tidak mungkin suatu Pancasila akan musnah dari bumi Indonesia. Mungkin hanya tinggal namanya saja. Oleh karena itu diperlukan berbagai penerapan dan pengejawantahan tanggung jawab, baik itu tanggung jawab secara politik, secara ekonomi, secara sosial, dan secara visi-visi kebangsaan yang lain, di mana Indonesia telah menetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber pandangan hidup yang harus dianut oleh seluruh bangsa Indonesia sampai kapanpun. Nah, pada kesempatan yang amat baik ini kita akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Pancasila, terutama dalam menghadapi era global, yang mana era global ini seiring dengan kemampuan dan kemajuan teknologi, terutama teknologi yang bersentuhan dengan teknologi bidang komputasi dan telekomunikasi. Adapun tantangan Pancasila yang begitu beragam sekaligus begitu beratnya di masa-masa yang akan datang, itu muncul dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, Pancasila mendapatkan tantangan di mana saat ini marak sekali. Itu yang pertama adalah menguatnya sifat-sifat atau prinsip-prinsip individualisme. Saat ini kita tahu betul, apalagi kemarin beberapa tahun yang lalu dunia itu didera dengan sebuah peristiwa yang berlangsung hampir 2 atau 3 tahun, di mana telah memporak-porandakan seluruh sendi-sendi kehidupan dunia ini, yaitu munculnya COVID-19, sehingga bangsa-bangsa di dunia dibuat sibuk selama 2 tahun itu untuk menanggulangi virus tersebut. Berbekal dari itu menimbulkan berbagai perubahan-perubahan yang bersifat fundamental, di mana mempengaruhi cara berkehidupan masyarakat tidak hanya di satu negara, tapi di banyak negara. Dengan adanya virus tersebut, bangsa-bangsa di dunia ini melakukan berbagai upaya sekaligus melakukan berbagai perubahan-perubahan yang mungkin tidak pernah terbayangkan di masa yang lalu. Di mana kita saat ini paham bahwa dengan orang memakai atau menggunakan teknologi yang ada, orang bekerja, orang berbelanja, bahkan orang menempuh studi, itu telah banyak memanfaatkan teknologi tersebut secara virtual. Artinya mereka sudah berkurang sekali dalam melakukan interaksi antara manusia secara fisik. Tentu ini kalau jika dibiarkan terus-menerus dalam waktu yang sangat lama, nilai-nilai sosial yang memang kental sekali dalam ajaran-ajaran dalam butir-butir Pancasila tentu akan semakin luntur. Ini menjadi tantangan besar Pancasila di era global yang pertama.
Tantangan Pancasila berikutnya yang kedua itu adalah maraknya paham kosmopolitanisme, di mana paham ini menganggap bahwa seluruh manusia itu merupakan anggota komunitas global. Nah, pada kasus yang ekstrim itu malah bisa jadi kosmopolitanisme ini bisa membuat masyarakat ingin agar identitasnya sebagai warga negara, sebagai bangsa itu dihilangkan, yang pada akhirnya ini akan menimbulkan masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan sosial. Disinilah letak tantangan Pancasila yang kedua di era global, di mana sikap-sikap yang menomorsatukan kebebasan, menomorsatukan tanpa batas-batas lagi, ini menjadi patut untuk diperhatikan oleh seluruh elemen bangsa, yang mana bangsa Indonesia saat ini telah memiliki Pancasila. Persoalannya adalah kita apakah terus untuk larut dalam budaya-budaya kosmopolitanisme ini, atau kita harus memfilter berbagai budaya-budaya kosmopolitanisme atau yang sebangsanya agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila yang ketiga yang tidak kalah beratnya di era global itu adalah meningkatnya fundamentalisme pasar. Ini tentu akan sangat mempengaruhi berkehidupan masyarakat, karena fundamentalisme pasar ini akan membuat masyarakat itu ada kecenderungan untuk terus-menerus memupuk kekayaan yang bersifat kebendaan. Oleh karena itu, penganut dari fundamentalisme pasar ini akan melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya adalah jika terpaksa mereka harus merebut atau membatasi hak-hak orang lain, tentu mereka akan lakukan. Tentu ini akan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada tersirat maupun tersurat dalam Pancasila. Kemudian tantangan Pancasila yang keempat yang juga sangat berat di era global saat ini itu adalah adanya peningkatan dominasi sistem hukum modern, di mana saat ini sistem hukum modern itu yang dimaksudkan itu adalah diantaranya itu hukum-hukum yang berlaku di negara-negara barat, yang memang erat kaitannya dengan kebebasan individu. Nah, ini jika terus dibiarkan dengan tanpa filter, tanpa kebijakan-kebijakan untuk mengerem kebebasan individu yang kebablasan ini, maka kesenjangan ekonomi maupun sosial akan semakin tajam. Kita tahu Pancasila tidak menghendaki adanya kesenjangan-kesenjangan yang sangat tajam, terutama kesenjangan-kesenjangan ekonomi dan sosial. Karena kesenjangan ekonomi dan sosial ini akan sangat memicu berbagai kerawanan yang bisa saja itu mengganggu soliditas kita sebagai sebuah bangsa. Tantangan kelima di mana Pancasila harus melakukannya di era global ini adalah maraknya radikalisme. Radikalisme kita tahu membuat individu atau kelompok tertentu untuk memaksa orang lain untuk setuju dengan mereka, apapun yang mereka inginkan. Ini sangat-sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Pancasila yang penuh dengan penghargaan kepada hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kita dari berbagai tayangan, berbagai media, semakin banyak berita-berita yang menampilkan atau menayangkan hal-hal yang berbau radikalisme. Tentu ini menjadi perhatian dari kita semua, sekaligus keprihatinan kita semua untuk terus meminimalisasi maraknya radikalisme. Tentu dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang
komunikasi publik ini menjadi tanggung jawab sosial tidak hanya bagi mereka, tapi bagi kita semua sebagai elemen sebuah bangsa, yaitu Indonesia. Tantangan yang keenam bagi Pancasila di era global itu adalah maraknya intoleransi. Kita tahu intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, namun yang paling banyak muncul di masyarakat kita saat ini dan mungkin ke depan itu adalah semakin seringnya prinsip-prinsip diskriminasi yang diterapkan atau dianut oleh masyarakat kita, atau bahkan memunculkan sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang bernuansa pada rasisme. Intoleransi dapat dipicu oleh berbagai faktor, tapi yang pasti adalah ini juga dapat disebabkan oleh karena ketidaksiapan sebagian masyarakat kita dalam menerima perubahan atau perbedaan. Padahal di lain sisi, Pancasila sangat mengedepankan penghormatan atas munculnya berbagai perbedaan, sehingga manusia Indonesia dapat dikatakan unik jika dibandingkan manusia-manusia dari bangsa-bangsa lain, karena bangsa Indonesia sejak dulu kala terkenal sebagai bangsa yang penuh hormat kepada tidak hanya kepada keluarganya, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga penuh hormat kepada bangsa-bangsa lain yang ada di luar bangsa Indonesia. Nah, biasanya orang-orang yang menganut paham-paham intoleransi ini akan melakukan berbagai tindakan diskriminatif terhadap yang namanya perbedaan. Ini menjadi tantangan khusus bagi Pancasila. Namun jika kita semua elemen masyarakat terutama negara hadir untuk mengawal Pancasila dalam hal ini, kita pasti harus optimis bahwa intoleransi ini akan dapat diatasi dengan secara baik. Tantangan Pancasila ketujuh berikutnya itu adalah saat ini ada kecenderungan di mana banyak pihak itu mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Kita merasakan sendiri bahwa di era globalisasi saat ini ada banyak pihak yang menganggap bahwa banyak objek ilmu pengetahuan lain yang dinilai itu lebih penting jika dibandingkan dengan mempelajari Pancasila. Ini tentu sebuah ironi yang besar, karena Pancasila itu lahir dari bumi Indonesia, dan bangsa Indonesia pada masa itu sejak berdirinya negara Indonesia sudah paham dan berbulat tekad untuk menjaga Pancasila. Namun saat ini tentu kita perlu untuk melakukan kajian kembali, terutama kurikulum yang ada di pendidikan yang sifatnya formal, agar pendidikan Pancasila ini dibumikan kembali untuk mendukung pendidikan karakter, sehingga akan muncul generasi-generasi yang sangat maju namun tetap berkarakter sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedelapan, tantangan Pancasila di era global ini kita sudah tahu bersama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan memang erat kaitannya dengan dunia ekonomi. Tentu mengelola sebuah bangsa, sebuah negara dengan jumlah penduduk yang melebihi 200 juta tentu tidak semudah mengurus negara Singapura, tentu tidak semudah mengurus negara Brunei Darussalam atau negara-negara lainnya. Bangsa Indonesia sudah sangat terkenal untuk memecahkan berbagai persoalan yang mendera dirinya. Termasuk diantaranya adalah jika ada persoalan-persoalan yang bernuansa ekonomi. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi salah satu pilar yang menggagalkan berbagai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam bidang ekonomi ini kita patut juga memberikan apresiasi kepada para pihak, terutama kehadiran negara, agar
yang namanya kemiskinan, apalagi kemiskinan yang sifatnya ekstrim, itu dapat direduksi semaksimal mungkin. Terutama kali ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat yang memang harus diakui di antara masyarakat Indonesia masih ada kesenjangan yang cukup tinggi antara mereka-mereka yang berpenghasilan rendah dengan mereka-mereka yang berpenghasilan sangat tinggi. Tentu ini akan sangat terasa terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Oleh karena itu kemiskinan ini menjadi musuh bersama, musuh kita semua. Oleh karena itu perlu mendapatkan titik yang betul-betul maksimal dari kebijakan-kebijakan berbagai yang harus diambil oleh pemerintah dalam hal pendapatan masyarakat yang diupayakan untuk terus meningkat dengan dasar berkeadilan. Kemudian tantangan selain kemiskinan tadi yang ke-9 itu adalah sering munculnya konflik sosial saat ini, di mana melalui berbagai tayangan terutama media massa baik televisi maupun media surat kabar atau berbagai media sosial yang sifatnya massa, kita semakin banyak disajikan berbagai tayangan-tayangan atau pemberitaan-pemberitaan yang memunculkan berbagai tema tentang konflik sosial, terutama konflik sosial yang bermuara pada masalah-masalah bidang penguasaan ekonomi. Tentu ini tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan sebagai tantangan ke-8 tadi. Oleh karenanya perlu kita untuk mendukung semua langkah-langkah pemerintah dalam rangka meminimalisasi yang namanya kesenjangan. Kita tahu untuk meniadakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu tidak semudah membalik telapak tangan kita. Namun bukan tidak mungkin suatu ketika kesenjangan itu akan semakin menipis, sehingga faktor-faktor yang berprinsip kepada prinsip keadilan akan dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan uluran tangan dari beberapa pihak, namun juga banyak pula masyarakat kita yang berpenghasilan jauh dari kata-kata sejahtera. Mereka hidup berkelimpahan, namun sisi kepekaannya perlu untuk ditingkatkan kembali. Oleh karenanya diperlukan sebuah kebijakan yang mungkin pada saat-saat tertentu harus bersifat memaksa agar masyarakat kita mendapatkan pendidikan berkehidupan bermasyarakat yang layak sekaligus berkeadilan. Kemudian tantangan yang terakhir atau yang ke-10 dari Pancasila di era global saat ini itu adalah semakin banyaknya ujaran-ujaran kebencian. Ini menjadi keprihatinan bersama bagi kita karena ujaran kebencian ini merupakan tunas-tunas perpisahan atau perpecahan antar masyarakat yang tadinya bersatu tiba-tiba berbeda pendapat gara-gara ujaran-ujaran yang mungkin tidak perlu terjadi. Namun kita pasti yakin bahwa suatu ketika bangsa Indonesia akan sanggup mempersatukan dirinya kembali, di mana ujaran-ujaran kebencian itu tidak kita berikan peluang untuk hidup di negara Indonesia. Walaupun itu tidak mudah, namun dengan hadiran Pancasila, ujaran-ujaran yang bersifat kebencian ini tentu akan dapat diminimalisasi, sehingga akan meminimalkan potensi-potensi konflik yang bersifat politik, bersifat ekonomi, bersifat sosial, bersifat budaya, apalagi yang berlatar belakang agama dan kepercayaan. Tentu Pancasila dan semua agama memandang bahwa penghormatan terhadap sesamanya itu merupakan sesuatu yang final. Kita tidak bisa lagi berkiprah dalam berbagai forum jika kita tidak bisa menghargai orang lain atau tidak bisa menghargai kepada kelompok lain. Oleh karena itu ujaran-ujaran yang bersifat kebencian ini tentu harus mendapatkan perhatian kita bersama
terutama ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan melalui berbagai media yang sifatnya sosial atau media-media yang memang tadinya diperuntukkan untuk sesuatu yang positif, tapi oleh beberapa oknum dari masyarakat kita sendiri justru dijadikan ajang untuk menyampaikan berbagai ujaran-ujaran yang justru menimbulkan perpecahan di antara masyarakat kita sendiri. Tentu ini sangat naif sekali. Harusnya bangsa Indonesia mulai sadar bahwa ujaran-ujaran kebencian itu hanya menimbulkan keonaran, minimal menimbulkan kebencian antar pihak. Oleh karenanya mari kita sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian yang terpelajar, apalagi Anda sebagai mahasiswa, apalagi sebagai pendidik, tentu memiliki tanggung jawab yang teramat besar untuk menjaga marwah Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat maupun bernegara. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Bangsa Indonesia harus terus hidup sampai kapanpun dunia ini ada. Kita harus menghormati setinggi mungkin para pendiri bangsa kita yang telah mencurahkan berbagai sisi kehidupannya untuk menelurkan prinsip-prinsip dasar yang hanya 5 itu, namun dalam pengejawantahannya semakin sulit di era globalisasi saat ini. Oleh karenanya perlu dibuat kesadaran bersama yang sifatnya berkolektivitas kita sesama bangsa Indonesia untuk terus memupuk berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila agar tidak hanya membumi di hati kita, tapi juga membumi di masyarakat kita. Oleh karenanya dalam hal pengejawantahan pelaksanaan Pancasila ini kita perlu untuk terus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini telah berperi kehidupan dalam hal-hal yang positif dan menghasilkan sesuatu yang positif terhadap kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, bahkan terhadap bangsa dan negara kita. Demikian tayangan singkat pembahasan tentang tantangan Pancasila di era global saat ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah Anda menyaksikan tayangan singkat ini, Anda untuk berikan klik dalam tombol like, Anda komen, Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.